Pemirsa, ini objek wisata legend di Kabupaten Kuningan. Ini namanya objek wisata Linggarjati Indah. Ini waterboom pertama nih pemirsa, dan ternyata kondisinya seperti ini. Kita akan bincang-bincang nih sama mantan pengelolanya nih, Pak Oji. Ya, siap. Kebetulan lagi ada di sini, kita ajak bincang-bincang. Gimana Pak perasaannya Pak melihat objek wisata ini Pak? Aduh, rasanya sedih banget. Sedih yang dulu kita di sini dengan teman-teman karyawan rame 24 jam. Tiba-tiba dengan adanya aturan habis kontrak, ya, akhirnya diputuslah kontrak itu habis, pengelolaannya juga habis, dan karyawan kita juga akhirnya banyak yang dirumahkan dengan kejadian habis kontrak ini. Tahun berapa waktu itu habis kontraknya Pak? Tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Berarti kurang lebih sekarang udah 7 tahun terbengkalai. Ini padahal dulu rame banget ya Pak ya? Iya. Ramai dan sangat legend gitu. Jadi ada bahasa orang Indramayu, belum lebaran kalau enggak ke objek wisata Linggarjati. Kontrak habis itu berarti kewenangan Pemda. Betul. Dan tidak diteruskan atau gimana waktu itu? Ya, waktu itu 1 tahun sebelum habis saya mengajukan untuk perpanjangan kembali. Gitu. Saat itu juga saya diterima lah, suratnya diterima oleh Tekri, tanda terimanya ada, nanti untuk dikaji ulang. Sempat kita dipanggil ke pendopo untuk pemaparan rencananya seperti apa. Kita pernah dipanggil. Ya, mungkin satu hal saya juga nggak paham, ada hal apa juga nggak paham juga, tiba-tiba kok tidak dilanjut, sedangkan ada bahasa di dalam kontrak itu bahwa diprioritaskan adalah yang pertama. Kita ini ngebangun dari tahun 86 gitu. 1986. Hampir 35 tahun kita kelola. Makanya sempat booming kan Linggarjati itu, karena saat itu mungkin belum ada wisata lain gitu. Dan di sini komplit, ada villa, ada kolam renang, ada ikan dewa, sebagainya gitu. Oh, ikan dewa juga ada? Ada di dalam. Oh, kalau villanya di sebelah mana Pak? Nih, villanya sudah dihancurin Pak. Waduh. Sudah dihancurin semua itu. Aduh, saya yang juga belakang sedih. Pohon itu ya? Iya, dulu kan di depan kolam renang sini ada, di sampingnya di belakang pohon-pohon yang besar ini ada juga. Oh. Kalau sebelah sana masih ada bangunan, Pak? Iya, itu perbatasan dengan TWA Linggarjati. Iya. Kalau ini luasnya berapa sih, Pak? Ini? Kalau kurang lebih tanah Pemda itu hampir 2 hektar ya, 2 hektar lebih. Oh, ini status tanah Pemda? Tanah Pemda. 2 hektar ya? Iya. Dulu sama pengelola sebelumnya diputus, tapi nggak dilanjutkan sama pengelola baru, atau seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya melihat sih sudah ada yang masuk ya, banyak pengelola yang masuk, cuman nggak tahu di tengah perjalanan selalu putus dan nyerah. Kita juga mungkin ada kendala apa, kita juga nggak paham. Oh, kalau dulu sistemnya seperti apa Pak ke Pemda tuh? Bagi hasil atau memang target per tahun? Kebetulan sesuai dengan perjanjian itu adalah sharing tiket. Oh, sharing tiket. Ya, di depan pintu masuk sharing tiket. Terakhir itu kami sharing tiket itu 65-35. 35 ke Pemda, 65 ke pengelola. Dulu terakhir tahun 2019. Itu tiap bulan atau sharingnya tiap tahun? Jadi sharing itu tiap minggu sekali kita setor. Oh. Ke Pemda gitu. Khususnya yang nerima itu adalah saat itu ada Dinas Pariwisata. Pariwisata waktu itu ya. Betul. Nah, waktu itu besarannya bagus nggak Pak tiap tahunnya gitu? Tiap tahun itu naik. Kita naik gitu. Emang bahasa di perjanjian itu adalah
sharing tiket ya, Iya. tapi pada kenyataannya kan target. Oh. Target kita ini sekian ratus juta itu. Kalau nggak salah terakhir kalau digabung dengan apa namanya, dengan restoran, pajak keramaian, total lebih ya antara 300 lah sampai itu dulu ya. Setahun terakhir kan. ya. Kurang lebih. Malah semenjak 2019 nol sama sekali Iya, ya. terakhir pokoknya 2019 kalau nggak salah bulan Agustus ya. Begitu 2000, setelah itu kan tahun 2000 udah nggak, 2020 itu sudah tidak ngelola lagi. Waktu dulu karyawan ada berapa, Pak? Berarti jadi nganggur kan? Iya, karyawan dulu tuh hampir 50. 50 orang. Iya, karena di sini di Tanah Pemda itu kan ada villa, ya, ya hampir 24 jam. Iya. Ada kolam renang. Oh. Jadi istilahnya kan sip-sipan gitu. Iya. Jadi banyak. Sekarang ya saya hanya mengelola yang atas aja, yang tanah kehutanan itu karyawan sisa 12 orang gitu. Oh, jadi sekarang tetap di wisata tapi yang sebelah sana taman Iya, wisata. yang tanah kehutanan. Tanah kehutanan bukan Betul. status Pemda ya. Bukan. Padahal ini sayang banget ya, Pak ya. Iya, Investasi udah besar ya, Pak ya. betul. Saat itu mungkin tahun 86 kalau dinilai uang segitu mungkin sangat besar ya. Investasi dulu kan belum ada kolam renang, kami yang ngebangun, belum ada villa, belum apa, kami ngebangun semua. Makanya kita juga agak sedih begitu. Villa sudah tidak ada, kolam renang sudah tidak ada. Yang susah adalah babat alas lah istilahnya. Babat alas, iya. Berarti Jadi emang Pak Uji mah dari awal ya, dari ya, awal di sini. memang saya nggak terlalu awal 86, cuman waktu itu orang tua kami yang babat. Jadi istilahnya turun temurun lah. Gitu. Iya. Jadi tahulah, paham kalau cerita orang tua begini gini. Kenapa kan fenomena objek wisata terbengkalai ini kan cukup banyak ya, Pak ya. Ada yang di Dharma itu kan, Iya. Dharma Loka, terus bagaimana Pak saran apabila ada objek wisata yang milik Pemda yang biar tidak jadi seperti ini? Kalau saran saya mah terus terang aja, untuk mungkin ada sebagian objek wisata yang dikelola oleh yang mempunyai tanah Pemda, kita berkaca dari Linggarjati lah. Ya, artinya gini, jangan pengen keinginan yang investor baru, tapi investor baru itu tidak menjamin. Ya, soalnya contohnya Linggarjati seperti ini, berapa kali investor kan tidak bisa masuk, tidak bisa eksis gitu. Biarkanlah yang lama itu, mereka tuh udah lebih tahu. Apalagi tenaga kerjanya juga dari masyarakat sekitar. Setiap kejadian apa-apa, mereka tuh lebih melindungi. Untuk yang lama tuh lebih. Kalau yang baru khawatir karyawan baru yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu tiba-tiba dia ngelola begini, agak eksis seperti itu. Yang lama lah. Saya mah hanya menyarankan kalau memang ada wisata yang kira-kira dengan Pemda ini sudah mau habis ataupun yang baru, lebih baik lihatlah yang lama, biar baik buruknya yang lama itu lebih tahu, lebih paham di lapangan. Jangan malah nanti terbengkalai kayak seperti begini. Linggarjati ini sangat miris gitu. Dulunya legend seperti ini gitu. Ini legend nih. Iya. Saya juga waktu kecil kan suka kesini sering. Terus Pak kan kalau Pemda itu kan punya kepentingan pendapatan, target pendapatan yang besar ya Pak ya. Betul. Nah untuk mengenai hal itu Pak, ya sehingga kan terlena nih. Betul. Terlena untuk ngambil investor yang baru. Betul. Yang sekiranya menjanjikan seperti apalah gitu kan. Kalau menurut saya mah ya pasti ya pemerintah daerah itu memilih investor yang lebih ya, tapi jangan melihat hanya lebih aja. Mereka ini yang udah lama ini harus diperhatikan, karena mereka itu invest itu dari awal, dari tahun umpamanya
tahun 80-an itu nggak sedikit investnya. Makanya jangan melihat hanya ingin besar investnya, tapi melupakan sejarah yang pertama dia babak gitu, yang dia rintis itu sangat pedih, itu nggak mudah gitu. Ya intinya antara pengusaha dengan pemerintah daerah itu ada win-win solution yang terbaik lah. Jadi itulah pemirsa hasil obrolan kita dengan Bapak Oji, pengelola objek wisata ini, yang ini legend ini. Ini waterboom pertama juga, waktu itu masih gubernurnya Yogi S. Mehmet, dan rame banget. Dan tiap tahun biasanya tahun baru itu selalu banyak apa kembang api, ini pesta kembang api di sini. Jadi begitu ya Pak Uji. Ya. Sedih banget. Sangat sedih. Cuman ya pesan terakhir saya, ya, untuk baik pemerintah daerah maupun siapapun, jangan melupakan sejarah lah yang untuk babat alas itu. ya, Biar bagaimana mereka dari awal yang merintis. Ya. Jangan sudah berkembang akhirnya melupakan. Karena mereka yang merintis itu sangat perih, sangat isi prihatin gitu. Apalagi mungkin kalau pendahulu kita yang mengelola ini melihat, mungkin akan menangis.